Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini, Ananda Saleh Soleha? Semoga kabar Ananda sekalian baik dan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Kita ke modul di halaman 56. Ayo mengamati. Baik, kali ini kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi. Ya, aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia lain dan juga memperoleh keuntungan. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Dari perjalanan ikan sejak di laut sampai ke tangan kita, sampai ke perut kita, inilah kita akan belajar berbagai jenis kegiatan ekonomi. Jadi jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang menjadi barang yang baru dan barang yang lebih berguna. Misalkan kertas diproduksi menjadi buku, yaitu supaya kertas ini lebih bernilai, ditambah nilainya, ditambah harganya, maka dia digunakan untuk mencetak buku atau membuat buku. Inilah salah satu contoh dari kegiatan produksi. Contoh lain kegiatan produksi adalah aktivitas nelayan menangkap ikan adalah aktivitas produksi, karena mereka melakukan suatu aktivitas untuk menghasilkan suatu barang. Awal mula perjalanan ikan adalah ikan tinggal di laut, kemudian ditangkap oleh nelayan, dan hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Tadi aktivitas nelayan menangkap ikan adalah aktivitas produksi. Dan orang yang melakukan aktivitas produksi disebut produsen. Kita ulang, aktivitas nelayan menangkap ikan adalah aktivitas produksi, dan nelayan yang melakukan aktivitas produksi disebut produsen, yaitu orang yang memproduksi. Ketika nelayan pulang ke daratan, hasil tangkapan ikannya dijual ke pelelang ikan atau ke pedagang ikan di pelelang ikan. Pelelangan ikan ini tempat para pedagang ikan. Ya, biasanya pada umumnya kita temukan di dermaga-dermaga atau pelabuhan. Kenapa tempatnya di dermaga dan di pelabuhan? Karena ketika nelayan pulang, mereka langsung bisa mendapatkan hasil ikan tangkapan seorang nelayan tersebut yang masih segar. Jadi nelayan juga bisa langsung menjual ikan hasil tangkapannya kepada pedagang-pedagang yang berada di pelelangan ikan. Kemudian dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Biasanya para pedagang yang berada di pasar-pasar, yang di pasar tradisional, mengambil ikannya atau mengambil stok ikan dari pelelangan ikan. Karena harga ikan di pelelangan ikan dan di pasar itu berbeda tentunya, ya. Karena ikan yang berada di pelelangan itu lebih murah dan lebih segar dibanding dengan ikan yang sudah berada di pasar dan dijual dengan harga yang lebih mahal. Nah, jenis kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Ya, tadi yang pertama produksi.
Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Dan yang kedua, jenis kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan, mengantarkan suatu barang atau menjaga suatu barang sehingga bisa sampai ke tangan para pembeli atau ke tangan manusia-manusia yang membutuhkan. Contoh aktivitasnya adalah yang dilakukan oleh para pedagang. Misalkan pedagang ikan. Nah, pedagang ikan mengambil ikan dari pelelangan, kemudian dia bawa ke pasar dan dibeli langsung oleh pembeli. Nah, jadi kegiatan tersebut, kegiatan mengambil ikan dari pelelangan ikan, kemudian dibawa ke pasar untuk dijual kembali, itu adalah kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut distributor. Dan jenis kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik dengan cara membeli dan lain-lain. Contoh kegiatannya adalah ketika kamu ingin makan ikan, kemudian kamu pergi ke pasar dan membeli ikan tersebut, kemudian dimasak dan sampai ke perut kita. Nah, berarti kita sedang melakukan kegiatan konsumsi. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut ia dinamakan konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Ya. Jadi dalam aktivitas perjalanan ikan dari asalnya sampai dikonsumsi oleh kita, dalam prosesnya terjadi 3 macam jenis kegiatan ekonomi. Pertama adalah nelayan pergi menangkap ikan dan mendapatkan ikan hasil tangkapan. Kegiatan tersebut dinamakan kegiatan produksi. Dan nelayan yang melakukan aktivitas produksi disebut produsen. Kemudian, pedagang yang berada di pasar tradisional mengambil ikan dari pasar pelelangan ikan. Kemudian mereka angkut dan dibawa ke pasar untuk dijual kembali. Maka pedagang ikan yang di pasar ini melakukan kegiatan distribusi dan ia disebut seorang distributor. Dan yang ketiga, ikan tadi dijual oleh seorang pedagang yang berada di pasar tradisional dan dibeli oleh orang lain yang membutuhkan ikan tersebut. Dan orang yang membutuhkan ikan atau orang yang membeli ikan tadi telah melakukan kegiatan konsumsi. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi atau pembeli tadi disebut dengan konsumen. Kemudian ikan tersebut dibawa pulang ke rumah untuk dimasak dan dimakan. Nah, dari gambar tersebut silahkan mengerjakan tugasnya. Baik, kita lanjut. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, pembuat kue. Kemudian petani adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Petani menghasilkan beras. Nelayan menghasilkan ikan. Peternak menghasilkan hewan, hasil dari hewan ternaknya. Dan pengrajin menghasilkan suatu karya atau kerajinan. Kemudian yang kedua adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang
pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi dia tidak menghasilkan barang, tapi yang dihasilkan adalah pelayanannya kepada orang lain. Contohnya adalah guru. Guru adalah pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tidak menghasilkan makanan, tidak menghasilkan minuman, pakaian, dan lain-lain. Tidak seperti pedagang. Guru menghasilkan jasa, yaitu dia melayani para muridnya atau dia mengajarkan ilmu kepada para muridnya, maka itu disebut jasa. Pekerjaan seorang guru menghasilkan sebuah jasa. Jasanya adalah ilmu yang dia berikan sehingga membuat anak muridnya mengetahui suatu pengetahuan. Kemudian petugas kebersihan juga. Petugas kebersihan menghasilkan jasa. Kita bisa menikmati jasa dari petugas kebersihan yaitu dengan cara mendapatkan lingkungan yang bersih. Itu adalah hasil dari jasa seorang petugas kebersihan. Dokter. Nah, dokter juga. Dokter tidak menghasilkan suatu barang, tapi jasanya bisa membantu menyembuhkan penyakit orang lain. Tukang cukur rambut, polisi, sopir, dan lain-lain. Berdasarkan kegiatan di atas, tugas kedua adalah coba kamu tuliskan pekerjaan apa saja yang berada di sekitarmu, baik itu pekerjaan orang tua, pekerjaan saudara, pekerjaan om, tante, dan lain-lain, orang yang berada di lingkungan sekitarmu. Kamu cari tahu, kamu identifikasi apakah pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.